dan Belanda mengembalikan 30.000 item artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Yang direpatriasi pada dasarnya beragam, termasuk dari koleksi perang puputan Badung. Benda ini diambil selama intervensi Belanda di Bali pada tahun 1906. Selain itu, ada arca-arca bersejarah dari Candi Singosari di Jawa Timur. Koleksi ini meliputi satu arca Ganesha, arca Brahma, arca Bhairawa, dan arca Nandi, yang sebelumnya sudah dipulangkan pada repatriasi tahun 2023. Kita berterima kasih kepada pemerintah Belanda juga yang ternyata pemerintah Belanda ini sudah memelihara dan kemudian menjaga ya warisan nenek moyang kita itu dan kemudian dikembalikan. Nah, kalau sekarang umpama apalagi sampai 30.000 artefak yang akan dikembalikan, ini sangat luar biasa ini. Ini adalah sebuah kemajuan bagi kami umat Hindu. Saya kira anak muda ini akan terketuk hatinya. Inilah sebenarnya rohnya negara kita, rohnya daerah kita. Bahwa para resi kita, para empu kita memberikan konsep-konsep menjalankan kehidupan sebagai kita orang Hindu itu sudah ada, sehingga kita tinggal mengaktualisasikan. Dan Belanda mengembalikan 30.000 item artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Baik, terima kasih. Yang pertama perlu kita apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang dalam kunjungannya ke negeri Belanda setelah bertemu dengan pimpinan atau kepala pemerintahan di sana itu, salah satunya itu ada komunikasi tentang pengembalian 30.000. Itu jumlah yang tidak kecil. Itu berkat lobi-lobi pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda, sehingga barang-barang peninggalan para leluhur kita, para nenek moyang kita yang punya nilai tinggi, kalau dihitung dengan nilai material itu sangat luar biasa nilainya, ya, sebagai salah satu cermin bahwa Indonesia ini dalam aspek kebudayaannya itu yang memang sudah lahir sejak zaman dulu sebelum kemerdekaan kita itu membuktikan bahwa kita negara yang memang mencintai seni kan gitu dan budaya, sehingga atas pengembalian 30.000 kurang lebih ya hasil budaya kita dalam berbagai bentuk ya, itu kita berterima kasih kepada pemerintah Belanda juga yang ternyata pemerintah Belanda ini sudah memelihara dan kemudian menjaga ya warisan nenek moyang kita itu dan kemudian dikembalikan. Ya juga dalam aspek di samping juga mempunyai kepentingan menjajah dan mengambil apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Salah satunya ini juga termasuk barang-barang seni kita. Ya, yang luar biasa itu dikembalikan. Jadi kami bersyukur atas peristiwa ini dan tentunya kami Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memelihara dengan baik juga sebagai bentuk daripada penghormatan kepada leluhur kita, kepada yang membuat dulu barang-barang yang punya nilai seni yang tidak terukur tersebut. Ya, terima kasih. Disambung bagaimana kita sebagai umat Hindu, khususnya umat Hindu yang di Bali, tidak terlepas dari menjaga
terkait dengan ya kalau bahasa anak mudanya itu menjaga semua patung kesenian yang ada di Bali. Nah, bagaimana kita sebagai umat Hindu dan generasi muda Hindu juga ketika sini sudah dikembalikan bisa menjadi sebuah pembelajaran keagamaan seperti itu? Bagaimana, Pak? Ya, bagi generasi muda dan anak-anak muda yang memang lahir dalam masa globalisasi seperti ini, kan itu punya nilai-nilai kebudayaan yang juga tinggi dalam konteks per hari ini dan pada situasi sekarang, kekinian kan begitu. Dengan melihat benda-benda yang ada itu, jadi ini terpanggil rasa kebangsaan, rasa sebagai anak bangsa yang akan meneruskan tugas-tugas dan kewajiban untuk juga bisa berbuat seperti para leluhur kita. Ya, Bali salah satu daripada provinsi yang memang juga terkenal karena kebudayaannya, karena kearifan lokalnya, yang dimana 30.000 kurang lebih benda-benda sakral itu dikembalikan pada kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga yang pasti juga banyak dari Bali. Nah, maka itu Bali sebagai salah satu wilayah atau provinsi yang sampai dengan sekarang ini hanya mengandalkan seni, budaya, adat, dan agama, dan alamnya. Ini sangat bersyukur. Nah, ini mudah-mudahan memberikan vibrasi kepada provinsi lainnya, bahwa kita mempunyai darah-darah ya kebudayaan, darah-darah seni yang terukur. Ya, begitulah kira-kira Republik, dan Bali juga akan memberikan pesan kepada provinsi lain bahwa mari kita jaga, kita kembangkan, kita gali kembali sesuai dengan seni budaya yang ada pada anak-anak muda sekarang, yang tidak juga berbeda jauh ya, karena darahnya dari leluhur sampai ke anak muda. Saya kira anak muda pun punya darah seni yang bisa melahirkan produk-produk budaya yang lebih bagus ke depan. Mungkin bisa langsung Bapak Okantare. Pak Okantare, bagaimana tanggapan rasa bangganya dengan 30.000 artefak yang akan dikembalikan ke Indonesia? Apalagi kita sebagai umat beragama meyakini bahwa peninggalan yang lama itu merupakan peninggalan Hindu-Buddha seperti itu. Ya, yang pertama pasti saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, karena Pak Presiden Prabowo berkunjung ke Belanda sehingga ada kesepakatan untuk mengembalikan artefak atau arce-arce, situs-situs yang ada di Indonesia yang dulu zaman penjajahan itu dibawa oleh Belanda. Ya, terutama yang ada di Bali banyak lontar, banyak arce, banyak lambang-lambang keagamaan itu pada zaman penjajahan itu dibawa oleh Belanda. Nah, kalau sekarang umpama apalagi sampai 30.000 artefak yang akan dikembalikan, ini sangat luar biasa ini. Ini adalah sebuah kemajuan bagi kami umat Hindu, karena kalau kami meyakini arca situs itu adalah ada penunggunya, ada tuannya, itu pasti nanti akan kalau yang milik orang Bali pasti akan disambut oleh masyarakat Bali dengan upacara agama yang ada di Bali. Pak, bagaimana kita memahami literasinya untuk anak-anak muda ketika menerima 30.000 artefak ini, karena kan pasti akan membawa file-file runutan sejarah. Ini kan menjadi PR besar juga kita sebagai budayawan, seniman, bahkan akademisi di Indonesia seperti itu. Justru bagi anak muda ini akan jadi pembelajaran yang sangat luar biasa, karena pada zamannya dia lahir sudah tidak menemukan arca situs ini. Dia hanya menemukan duplikat hasil seni, garapan seni orang Bali. Tapi ketika dia tahu aslinya yang akan dikembalikan ke Bali, ini sangat luar biasa. Saya kira anak muda ini akan terketuk hatinya. Inilah
sebenarnya rohnya negara kita, rohnya daerah kita, rohnya Pulau Bali yang dulu diambil oleh Belanda, dikembalikan kembali, ya pasti akan kita yakini akan membawa bumi ini lebih bersinar, karena arti isi daripada bumi ini dikembalikan, kekayaan bumi ini dikembalikan ke asalnya. Kayak Bali, kalau Bali selama ini tidak dijaga taksunya dengan upacara purnama, tilem, kajang kliwon, ada lagi piodalan di Banjar, upacara di Banjar, upacara di adat, di pura-pura keluarga, pura Paibon, pura Panti, pura Maksan. Dan Bali ini mungkin sudah ditinggal oleh tamu-tamu mancanegara. Tapi kalau dengan orang Bali ini menjaga baik itu pribadi maupun kelompok perorangan, akhirnya taksu ini masih tetap ada. Tamu asing malah tambah banyak yang datang ke Bali. Itu yang menjaga taksu. Satu lagi, dalam konsep atau perspektif adat, agama, dan budaya, kita harus bersyukur bahwa para resi kita, para empu kita memberikan konsep-konsep menjalankan kehidupan sebagai kita orang Hindu itu sudah ada, sehingga kita tinggal mengaktualisasikan, tinggal kita menjalankan. Buktinya sekarang kita berkehidupan dengan aman, tentram, damai, melahirkan suasana yang kondusif. Orang Bali, orang Hindu tidak lepas dari peran para resi. Ada Resi Agastya dan atau Empu Kuturan, ada Empu Barada, dan para resi dan para empu lainnya ini. Ini sudah memberikan konsep-konsep sebagai pegangan kita ini, Mas. Sehingga ini bersyukur kita sebagai masyarakat Bali. Ya, ini tetap kita harus jaga, kita tetap jalankan secara baik, sehingga Bali ini dan seterusnya akan terpelihara, akan terjaga, masyarakat hidup dengan damai dan tentram. Ini sebagai tambahan. Terima kasih.